Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hilmi di channel yang gak penting ini. Balik lagi di konten oral atau ngobrol virtual. Jadi saya bakal undang teman-teman saya untuk ngobrol bersama secara virtual. Nah, hari ini saya ada teman lagi nih yang saya mau ajak ngobrol. Jadi begini teman-teman, sebelum saya present orangnya, jadi saya ini dulu pengen banget kuliah di luar Makassar. Jadi kan saya orang Makassar. Saya pengen banget kuliah di luar Makassar. Jadi saya pikirnya itu waktu dulu ke Pulau Jawa. Karena kenapa? Saya pengen banget punya teman-teman dari berbagai macam di Indonesia, dan pastinya juga saya pengen tahu nih budaya lain di kota selain di Makassar. Awalnya karena itu, jadi saya pengen kuliah di luar Makassar atau di Pulau Jawa. Nah, tapi setelah saya sudah merasakan di Kota Malang, ada keinginan lebih lagi nih sebenarnya. Jadi saya ada kepikiran pengen banget kuliah di luar negeri sebenarnya ya. Jadi saya masih sampai sekarang masih ada impian untuk kuliah di luar negeri. Karena kenapa saya asik aja lihat youtuber Indonesia yang kuliah di luar, dan lihat keseharian mereka itu kayak menyenangkan banget, punya teman-teman dari berbagai negara. Alasan pertama sih itu sebenarnya yang pengen saya rasakan, makanya saya pengen banget kuliah di luar negeri. Nah, daripada saya penasaran, jadi saya bakalan ngobrol sama teman saya yang pernah kuliah di luar negeri, alias di luar Indonesia. Jadi saya pengen tanya-tanya nih soal bagaimana kehidupan di sana, culture-nya bagaimana, beda banget gak sama Indonesia. Gak usah berlama-lama, gue present dulu. Temen gue ada Rara, on kamera dulu dong. Yeay. Gimana kabar? Baik? Baik. Alhamdulillah. Di Makassar sekarang berarti? Makassar dong. Oke. SBB. Jelasin dulu namamu siapa, dan kuliah di mana? Karena saya kan tadi present lu kuliah di luar negeri nih. Coba lu present dulu nama lu siapa, kuliah di mana, dan jurusan apa? Oke. Udah, jadi nama gue Rara. Gue ini dong, sapa pakai bahasa negara lu dulu dong ya di awal. Nggak usah, oh ya udah kayak gini aja. Pembawa namanya Rara Des, kayak gitu aja ya. Iya. Artinya? Ya, nama gue Rara gitu. Oke. Kuliah di mana? Negara mana? Gue kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University, itu di Oita, Jepang. Jadi Oita tuh kayak Sulselnya gitu, gimana ya? Provinsinya. Pulau nggak, atau satu gimana sih? Pulau ya? Pulau sendiri atau gimana? Enggak. Kota. Tapi kayak desa terpencil gitu. Oh, kayak Bekasi begitu ya? Ya udah ya, terus dia jurusan awalnya niatnya mau HI kan, tapi pas di tengah kuliah gue pengen pindah ke environment, ke lingkungan gitu. Oh iya. Berarti lu kuliah dari tahun berapa? 2015. Terus gue baru lulus tahun lalu September. Wis, mantap. Nah, yang mau gue tanya nih, kan setahu gue, teman-teman ini, Rara ini teman satu kelas saya di SMA Negeri 2 Makassar. Setahu saya Rara ini lolos SBMPTN ya, atau jalur mandiri? Iya, SBM. SBMPTN di salah satu universitas di Makassar. Tapi entah kenapa dia belok jadi kuliah di luar negeri nih, di Jepang lebih tepatnya, dan satunya negara yang emang pengen gue banget kuliah di sana. Nah, lu coba jelasin dong, kenapa lu lebih pilih di luar negeri daripada lu pilih SBMPTN lu yang ada di Makassar ini, biar bisa lu lebih deket sama keluarga lu. Kenapa lu pilih jauh-jauh gitu? Gini, keluarga gue itu keluarga yang berpendidikan banget kan. Om dan tante gue itu kebanyakan dosen nih. Oh gitu, ya. Gitu. Waktu mereka tahu gue lulus di Jepang, ya udah mereka senang kan.
Terus tapi gue tetap daftar SBM. Terus mereka tuh pada bilang kayak gini, gue boleh ambil SBM gue kalau yang gue lulusin tuh FK. FK kedokteran. Iya. Ya, FK. Kalau bukan FK gue nggak boleh ambil dan gue nggak boleh lepas Jepang itu. Oh gitu. Ya, sementara sebenarnya gue tuh nggak mau FK. Iya emang gue waktu kelas 3 kan gue bimbel JILS yang tiap hari tuh. Gue boleh sebut gak sih? Ya, pokoknya gue bimbel yang tiap hari kan. Iya benar. Kalau gue yang gue yang nggak tiap hari, gue yang 3 hari seminggu kalau gue. Lu Senin, Rabu, Jumat. Iya benar. Gue tiap hari kan, anjir. Iya. Bureng. Ya udah, tapi karena gue nggak, dan emang karena gue nggak niat, gue lulusnya di hukum bukan di FK. Jadi gue nggak bisa lepas Jepang itu. Tapi emang dari diri lu nggak pengen dihukum atau cuman karena keluarga lu? Mau gue dihukum, mau banget. Oh, cuman karena faktor keluarga berarti ya? Iya. Lo tau sih, dari SD tuh cita-cita gue jadi ketua MPR, tau nggak? Anjir, lu sumpah, gue baru denger ada anak SD cita-citanya itu ketua MPR, jarang. Karena waktu belajar PPKN tugasnya ketua MPR kan bisa melantik presiden dan memecat presiden gitu kan ceritanya. Jadi gue ngerasa kayak gue lebih superior gitu dari presiden. Jadi gue pengen ketua MPR. Tapi hebat loh ada anak SD yang berpikiran mau jadi MPR, jarang gitu. Tapi ya udah, kayak ada gue masuk kuliah di Jepang. Nah tapi sampai sekarang keinginan MPR itu masih ada nggak? Masih ada, tapi gue udah kayak ya udahlah gitu. Lah kok ya udah sih. Nah, jadi berarti alasan lu ke Jepang, kalau yang saya dengar dari tadi itu lu lebih pilih kuliah di Jepang karena faktor itu tadi, lu nggak masuk jurusan yang keluarga lu inginkan, berarti lu lari ke Jepang dan cita lu jadi MPR mungkin lu bisa dapat di sana kan, berarti kan? Jadi ya selain itu juga karena mereka bilang kayak ya kapan lagi gitu loh kesempatan, udah datang 2 kali. Jadi ya udah enggak aja gitu, ya udah. Dan gue tuh kayak ya yang bayarin kuliah gue siapa sih? Gitu loh, orang tua. Jadi kayak gue tuh ya udah lagi ikut gitu loh. Iya, isi. Setelah lu nyampe di Jepang, lu merasa ini enggak awal-awalnya tuh lu merasa kayak menyesal nggak ambil di sana? Loh kok saya kayak merasa jauh dari keluarga atau gimana? Apa tetap happy aja seperti biasa? Enggak sih, happy aja gue, bebas. sama sih berarti. Nah tapi sebenarnya lebih nggak mikir apa-apa. Oh iya, tapi lu yang lu kaget pertama kali datang apa sih? Mungkin dari sisi budaya kah atau apa gitu? Kaget, sebenarnya ada kejadian pas pertama datang, bukan kaget, malah ada kejadian. Gimana tuh? Jadi gue sama rombongan gue dari Jakarta kan harusnya berangkat jam 11 malam kan. Tapi pesawatnya delay jadi 12:30 apa jam 1 gitu. Nah dari Jakarta tuh ke Tokyo kan. Nah jadwalnya tuh dari Jakarta Tokyo, dari Tokyo tuh ke Fukuoka. Jadi ada connecting flight di situ di Tokyo. Transit ya. Cuman karena pas di Jakartanya gue delay, jadi pesawat gue yang di Tokyo yang mau ke Fukuoka ninggalin kita, bener-bener serombongan 90 orang itu. Astaga. Terus gimana dong? Gimana dong bisa nyampe sana jadinya? Terus kayak akhirnya kayak gimana nih, ternyata ya udah ternyata ketinggalan. Terus next flight ke Fukuoka itu kalau nggak salah besok apa lusanya kan. Sementara kita bawa koper masing-masing tuh at least 3 gitu, 2 koper gede, 1 koper kecil. Terus kayak gimana gitu. Terus ya udah akhirnya pihak Garuda Indonesia di Tokyo-nya tanggung jawab kan. Dia pesenin Shinkansen. Nah Shinkansen ini yang kereta yang cepet banget itu loh. Oh iya, tahu. Ya dia pesenin dari Tokyo ke Fukuoka. Tapi kita cuman Shinkansen kan kereta kan, jadi kita nggak bisa bawa koper yang gede. Jadi bawa koper yang kecil aja, yang koper cabin. Terus yang gede? Jadi bayangin kita
dikirim pakai pos sama Garuda. Ya Allah. Jadi lu bayangin kita di bandara di Tokyo tuh bongkar koper karena kita mesti itu kan ngambil kayak at least 2 baju hari pertama. Buat taruh di cabin itu benar-benar kacau lah. Terus ya udah naik Shinkansen, harusnya naik pesawat 2 jam doang. Iya. Naik Shinkansen 5 jam. Oh 5 jam ya? Kalau naik Shinkansen 5 jam jadinya? Dari Tokyo ke Fukuoka. Oh 5 jam ya. Terus dari Fukuoka ke Beppu ke kota gue 2 jam lagi naik bus. Ya Allah. Jadi benar-benar mungkin itu shock terapi aja buat ucapan selamat datang di Jepang. Iya bener-bener kayak ya Allah. Terus kayak masih awkward gitu kan karena baru ketemu sama temen-temen terus kayak masih belum deket tapi udah harus kayak mengalami experience yang begitu menyedihkan. Iya. Tadi kan lu bilang kalau lu bareng sama teman-teman lu 90 orang. Tadi gue kelupaan nih, gue lupa tanya kalau lu sebenarnya lolos jalur apa sih bisa rame kayak gitu dan lu beasiswa enggak atau bukan? Karena kan orang ke luar negeri tuh biasanya nyari beasiswa nih. Kenapa sih lu ke luar negeri apakah pakai beasiswa apa enggak gitu? Jadi ya daftar aja. Jadi EPU emang punya kantor gitu loh di Jakarta. Terus dia kayaknya per tahun dia emang datang ke Makassar buat sosialisasi gitu. Terus kebetulan ya udah gue ikut. Terus ya udah gue disuruh daftar. Daftarnya yang ya daftar nulis esai, kasih masuk nilai rapor gitu, bla bla bla, macam-macam gitu, nulis pengalaman gitu-gitu. Wawancara juga, gue wawancara di Jakarta gitu. Terus ya udah keluar hasilnya. Beasiswanya ada, tapi beasiswanya itu lebih ke potongan uang kuliah. Berapaan tuh berarti potongannya? Berapa persen atau gimana? Gue dapat 75%. Jadi 75% dipotong dari uang kuliah. Lumayan ya 75%. Iya. Lumayan. Oke. Nah, tadi lu bilang kan pas yang lu kaget aja sampai di Jepang itu pas awal lu datang. Tapi ada nggak misalnya tuh bukan karena keadaannya deh. Coba orang-orangnya mungkin kayak gimana di sana? Apakah lu kagok ngomong sama orang Jepang sifatnya beda apa gimana? Sebenarnya sih biasa aja karena ya kayak gue tuh orangnya bodo amat gitu loh, Mi. Kayak orang Jepang juga orangnya bodo amat. Kayak mereka tuh nggak peduli aja kalau jalan ya jalan aja, nggak peduli sekitar gitu loh. Iya. Jadi kayak bahasa sehari-hari lu gimana di sana? Bahasa sehari-hari. Jadi gini, gue masuk kuliah semester pertama tuh gue langsung ada mata kuliah wajib bahasa Jepang. Dan itu wajib. Jadi gue 1 semester bener-bener tiap hari dari pagi sampai sore tuh belajar bahasa Jepang. Oh, jadi di awal ada pelajaran gitu dulu berarti ya? Ya, mata kuliah wajib. Jadi emang wajib, emang udah otomatis ke enroll gitu loh. Oh iya, gue pernah lihat di YouTube-nya ini. Lu tau nggak Jerome Pauline? Iya tahu. Nah, gue lihat tuh yang dia kuliah belajar bahasa Jepang dulu di awal. Oh, berarti sama berarti kayak gitu ya? Tapi gue nggak tahu ya kalau Jerome itu apakah dia emang sekolah bahasa Jepang. Soalnya banyak juga orang internasional yang sekolah bahasa Jepang gitu loh. Jadi emang tujuan dia ke Jepang buat sekolah bahasa Jepang. Kalau gue kan udah termasuk di kurikulum gue yang kayak udah masuk di SKS gue gitu loh. Oh, jadi mata kuliah wajib. Kayak udah masuk ke enroll kuliah berarti ya? Di enroll di kuliah ya? Iya, udah kehitung SKS. Oke. Nah, berarti lu bahasa sehari-harinya karena lu belajar dari bahasa Jepang di awal, berarti lu bisa ngomong Jepang nih sama teman-teman lu berarti ya? Bisa dikit-dikit pasti. Oke. Karena gue tuh nggak suka bahasa Jepang Hilmi. Menurut gue itu menyusahkan. Tapi ada nggak sahabat lu, walaupun bukan sahabat lah, teman yang bukan dari Indonesia, yang lu deket banget selama di sana? Karena gue jujur nih, gue pengen banget punya sahabat dari orang luar beda negara gitu. Lu ada nggak? Gue ada orang Vietnam.
Oh, yang cantik. Rata-rata orang Vietnam sih. Yang cantik itu yang kan? bisa deket hangout bareng gitu. Iya, ingat ya? Iya, gue masih ingat. Semua orang reply Snapchat gue karena itu cewek. Iya. Jadi lu apa? Lu selamat berteman gimana? Sama aja kayak temen di Indonesia gokilnya atau gimana? Iya sama aja sih sebenarnya, soalnya ya seumuran juga gitu. Tapi sebenarnya orang Indo itu juga lebih dekat sama orang Thailand. Jadi kayak kita sejalan aja gitu loh sebenarnya. Iya. Kulturnya sama, kayak ya lebih sering hangout aja. Ya sama sih, soalnya Vietnam, Indonesia, sama Thailand tuh kayak kita yang paling banyak gitu loh orangnya. Jadi kayak ya sering main-main juga, kayak temen gue temenan sama temen lu gitu, ya udah saling kenal kan. I see. Cowok dapat nggak di Jepang? Gak mau, gak nyari, gak bisa, gak ingin gue. Oh, sama cowok yang di Indonesia yang mukanya kayak Jepang itu gimana? Enggak. Aduh, lupa. Bulan berapa nih? 2 bulan lagi udah 4 tahun enggak? Oh, gitu. Semoga dia menonton ini ya. Nah, ya, yang gue penasaran lagi nih, kuliah di luar negeri. Jadi, kalau sistem kuliahnya gimana? Apakah kuliahnya itu sama kayak di Indonesia, kayak kita masuk kelas, kita pilih jadwal sendiri, kita mau jadwalnya hari apa, terus dosennya beda-beda, misalnya lu semester depan dapat mata kuliah mirip, dosennya beda lagi, apakah sama kayak gitu atau gimana kalau di Jepang? Gue nggak tahu ya kalau di Indo tuh gimana, tapi Anjir. di kampus gue ya itu kayak lu course regis, kayak gimana sih? Apa sih istilah lu? Beli SKS ya? Beli apa sih? Gue nggak beli SKS, istilahnya KRS. Gimana sih? KRS. Ya kayak gitu ya benar. Iya. Tapi kita lewat laptop di rumah gitu, kayak gak mesti datengin dosennya, gak mesti minta tanda tangan PA segala macam gitu loh. Gue juga dong, nggak usah. Oh, juga dong. Ya, karena gue lihat teman-teman gitu kayak ribet gitu loh, minta tanda tangan PA lah, tunggu bayar lah, apalah segala macam, yang ngerti. Kalau kita tuh di rumah aja, ya udah klik lewat laptop, tapi kayak klik war gitu loh. Ya. Nah, benar, klik war. Bener-bener rebutan yang bener-bener rebutannya gila banget gitu. Bener-bener, yang gue sampai pernah nggak dapat kelas gara-gara klik war itu. Berarti sama ya berarti ya. Jadi kita tetap di rumah, cuman mungkin teman-teman kita yang di Makassar yang agak beda. Teman-teman kita di Makassar tuh lebih ke. Iya, gue juga. Kalau di kampus gue malah gila. Kalau di kampus gue tuh, mungkin. Delay kan? Yang tadi gue bilang. Delay suara aku. Nggak bergerak aku. Sekarang sih gerak, sekarang bergerak lagi Hilmi. Bergerak lagi, oke? Iya. Lancar cinta. Iya, lancar. Oke. Sip. Nah, berarti kalau dibilang soal kuliah nggak jauh beda berarti ya, kayak sistem KRS. Tapi kalau sistem belajar dosen juga gitu ya berarti ya. Kita enggak. Tapi tunggu gue mana? Tapi kalau di kampus lo ada nggak kalau misalnya lu udah milih nih KRS-nya, terus masuk kan jadwal kuliah. Seminggu kemudian kalau lu nggak suka kelas itu lu bisa drop. Oh, kalau itu gue cuman dikasih waktu minggu doang. Iya kan? Iya, benar gitu. Jadi kayak seminggu pertama. Kalau gue 2 hari doang. Jadi kalau misalnya udah masuk, terus gue nggak suka nih dosen profnya gitu kan, atau gue nggak suka sistem kelasnya gitu, kayak ada presentasi lah, misalnya gue nggak suka presentasi, ya udah habis itu gue drop by. Oh iya, mirip sih, cuman di kampus gue lebih ketatnya itu kita pindah mata kuliah, misalnya kita nggak boleh pindah mata kuliah yang sama, itu nggak boleh, tapi kita boleh pindah ke mata kuliah yang lain.
Dan itu bener-bener persetujuannya itu panjang banget, agak ribet, makanya jarang orang mau pindah kayak gitu. Soalnya bakalan cepat. Kalau kampus gue udah kayak sekedar lu buka web, drop, save, ya udah gitu. KRS baru lu keluar. Oh, tapi bisa mata kuliah yang sama? Kalau ada kelas lain ya bisa, nggak masalah gitu. Oh, kalau di kampus gue nggak bisa kalau kayak gitu. Lucunya temen gue pernah mau ngedrop kelas bahasa Cina kan, bahasa Mandarin gitu. Terus dia lupa. Terus batas waktunya udah lewat gitu kan. Jadi mau nggak mau dia tetap harus masuk. Terusan berarti harus belajar Mandarin. Nah, terus yang gue penasaran juga nih, kalau di sana kalau yang saya tahu nih ya, orang-orang di luar negeri kuliah itu gampang banget katanya buat part time atau kerja sampingan. Nah, lu lakuin itu nggak atau gimana? Iya dong. Lu part time apa? Iya, gue lakuin. Gue pernah bersih kelas pagi-pagi 5:30 subuh. Winter. Iya. Terus. Gue pernah itu, jadi bener-bener 5:30 tuh pagi, kayak bener-bener bersihin kelas, bersihin papan tulis. Soalnya papan tulis kampus gue tuh masih pakai kapur. Serius? Iya, pakai kapur. Oh. Di kelas-kelas gede tuh masih pakai kapur. Jadi bersihin kapurnya, bersihin penghapusnya. Terus gue pernah part time jadi kasir di minimarket. Di Alfamart gitu. Terus terakhir gue itu di dapur nyuci piring 2 tahun. Iya, dan apa ya? Gaji lu dari situ berapaan? Paling tinggi? Banyak. Kemarin gue part time Agustus sebelum gue wisuda. Itu kan gue nggak ngapa-ngapain kan Agustus itu, kayak gue nunggu wisuda aja. Terus gue udah masuk sering. Bisa nyampe, kalau dirupiahin bisa nyampe 8-9 juta. 9 juta, gila. Dan itu nggak tiap hari, itu nggak tiap hari yang dari jam 8 sampai jam 5. Maksud dia, ya paling 4-7 jam lah paling lama gitu per hari, rata-rata. Nah, itu tapi ya emang karena standar hidupnya yang tinggi gitu loh. Jadi ya segitu sebenarnya normal di mata orang Jepang. Tapi itu yang gue suka di luar negeri ya, orang-orang tuh nggak nganggap kita kerja seperti kayak cuci piring itu kayak pekerjaan yang rendah banget kan. Mana ada kalau kita misalnya kuliah misalnya gue di kota Malang nih, gue kerja di Malang, gue nyuci piring tuh di restoran itu kayak apa ya, kayak dianggap remeh sama orang. Nah itu yang gue salut nih kalau orang-orang luar negeri, makanya gue pengen. Malah karena kalau lu nggak part time, lu tuh mau sebenarnya kalau misalnya. Oh gitu. Iya, karena kayak misalnya gue mau jalan-jalan nih, gue sama teman-teman gue mau jalan nih ke Korea gitu. Jadi gue sama teman-teman gue tuh biasanya udah rencanain dari 1 semester sebelumnya, karena kita mesti nabung kan. Oh iya. Jadi kayak kita nabung ya dari hasil part time itu gitu loh. Teman-teman gue aja yang kalau bisa lihat dia kayak tasnya Gucci lah, apa Chanel, jalan-jalannya di Eropa gitu, dia tetap part time, tetap benar-benar. Iya. Meskipun mereka kaya raya tetap part time gitu loh. Jadi kita kayak terkucilkan ya kalau nggak punya kerjaan, ya malah lebih malu ya. Iya, malah kayak lu nggak berani bilang ke orang-orang gitu kayak gue nggak ada part time gitu, kayak lu diem aja gitu sebenarnya, kayak karena orang-orang tuh kayak dia kaya banget ya, gila dia nggak part time gitu kan. Bagus ya, maksud gue positif persaingannya itu bagus, jadi kayak pengen buat. Iya, jadi bukan aib, iya benar malah kita di kuliah jadi tuh kita ngomong kita kerja ini malah jadi aib kalau misalnya lu bilang tadi aib. Iya. Kayak gue tuh biasa pulang part time jam 10 malam kan, jam 10:30, 11 gue pulang jalan kaki dari restoran itu ke apartemen gue. Di tengah jalan tuh gue bisa ketemu teman-teman gue juga baru kelar part time. Oh. seru. Gue lewat terus ya pulang bareng dong gitu, ya udah terus pulang bareng. Okay. Jadi ngeluhin hal yang sama gitu-gitu.
Oke. Nah, Jadi seru sih. Berarti sampingan lu selama kuliah kan part-time nih. Tapi ada juga nggak kayak misalnya kalau di kita kan banyak banget tuh organisasi atau kepanitiaan atau apa lembaga pokoknya di luar akademik lah. Ada juga nggak di sana? Ada sih, tapi gue sendiri gue nggak ikut sebenarnya nggak ada organisasi yang kayak kalian kayak Kemalah, Lema, himpunan gitu-gitu kan. Gue nggak tahu Kemalah sih, nggak tahu gue. Gue tahu karena si itu. Beda kampus. Terus apa? Gak ada sih, soalnya lebih ke circle aja kalau di kampus gue, kayak circle nari, circle apa atau apa gitu, circle yang bikin volunteer buat ngajar-ngajar anak SMA, anak TK bahasa Inggris gitu. Terus karena gue juga orang Indo, kita ada organisasi namanya Aku Ina gitu. Jadi tuh organisasi mahasiswa Indo yang ada di kampus gue, dan itu ada Indonesian Week kan yang biasa gue upload. Ya, Indonesian Week, terus banyak acara macam-macam lagi, dan ya kalau lagi udah mau Indonesian Week itu bener-bener hektik banget, parah. Jadi kayak sebenarnya kita ngabisin waktu di situ juga sih banyak. Ya. Terus karena kampus gue tuh nggak boleh tinggal sampai malam-malam kan, karena kampus gue ada di atas gunung dan susah banget kesananya kalau lu nggak naik bus. Jadi kayak bus terakhir dari kampus gue ke kota itu jam 10:30 malam lah, hampir jam 11. Lewat dari situ udah nggak ada bus gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau lo harus pulang. Jadi emang nggak ada aktivitas di kampus gue kalau malam. Transportasi mana itu? Iya, bus doang sama orang yang mau naik motor. Kalau lo ada motor lo bisa naik motor. Itu pun motor lo nggak bisa parkir semalaman gitu loh. Terus lu juga nggak bisa parkir di kampus gue kalau lu nggak ada stiker khusus dari kampus gue gitu. Jadi bisa dibilang karena keterbatasan waktu itu juga, jadi nggak ada kayak organisasi yang sampai malam, nggak ada berarti kan. Kalau kita kan sampai nggak ada. Biasanya kita kalau misalnya rapat-rapat gitu malah di apartemen teman. Jadinya. Jadi nggak di kampus, jadi di apartemen teman kayak gitu. Apalagi apartemen kita deket-deket kan, jadi ya jalan kaki aja tuh. Siap. Tapi kalau ini, kalau kan lu bilang tadi kan lu ada bukan Forda ya, pokoknya perkumpulan untuk teman-teman Indonesia nih di kampus lu. Kan kalau kayak saya itu ada teman-teman Sulsel yang kuliah di Malang yang di kampus. Darah Daeng. Kan lu tadi apa? Tahu gue. Tadi apa? Aku Ina kan. Nah, kan acara lu yang hektik-hektiknya itu karena pas Indonesian Week. Nah terus kalian ada juga nggak acara ngumpul-ngumpul misalnya kayak buat lepasin kangen kalian, atau kalian bareng ngumpul makan makanan Indonesia atau gimana sih, ada nggak kayak gitu juga? Ada sih sering, misalnya kayak angkatan baru masuk gitu, kita bikinin acara penyambutan gitu, jadi mereka kenalan. Ya welcoming party gitu. Welcome party. Sama. Terus kalau bulan puasa juga ada bikin bukber, kalau Halloween juga kita bikin party, kalau lagi Natal juga teman-teman gue bikin gitu acara Natal gitu. Jadi ya emang iya sering sih ada acara musik-musik juga, nyanyi-nyanyi macam-macam gitu sih. Jadi emang banyak banget kegiatan yang dibuat untuk menjalin silaturahmi antara kita mahasiswa Indonesia di kampus gue gitu. Pulang balik Indonesia berapa kali setahun biasanya? Jatah gue pulang setahun sekali pas summer. Iya. Karena summer tuh panas banget. Kayak lebih panas. Lu ngapa-ngapain aja bisa. Iya. Kayak lu tuh ngapa-ngapain aja keringatan gitu loh. Apalagi apartemen gue nggak ada AC-nya. Gue nggak pasang karena menurut gue mahal. Oke, I see. Ya udah, makanya biasa gue pulangnya Agustus awal kan, sampai September akhir gitu. Itu pas lagi musim panas, lagi panas-panasnya, jadi gue pulang kabur gitu. Ada 4 musim kan di sana kan? Iya. Kan jadi ada musim dingin, musim semi, musim panas, sama musim gugur. Musim gugur itu gimana sih? Pada gugur daunnya atau gimana sih? Iya, jadi musim semi yang pas sakura kan, sakura di situ udah keluar tuh semua bunga-bunga macam-macam. Terus habis musim semi musim panas. Nah sampai September, Oktober, November tuh udah coklat kan daunnya jadinya.
Udah panas-panasan coklat, ya udah gugur. Oh gitu. Tapi lu gak ada... Habis musim gugur baru masuk salju. Gak ada lagi yang lu urus ke Jepang? Udah kelar semua atau gimana? Lagi gak ada. Iya gak ada sih. Kayak gue tuh pengen settle down dulu, gue pengen balik dulu ke Indo. Kayak udah 4 tahun gitu gue pergi, ya udah gue pulang dulu aja. Tapi ada niat lagi nggak? Misalnya kayak mau ngurus sesuatu di kampus lu atau mau ketemu temen-temen lu aja yang belum kelar di sana? Enggak sih. Kayak gue tuh udah bye gitu. Beda. Udah gue udah 4 tahun di sana, terus udah gue tuh pengen hidup baru gitu. Gue tuh soalnya kalau gue tuh tipikalnya orang yang susah banget tinggalin sesuatu tempat yang gue pernah lama tinggal di sana. Kayak itu bakalan gue kangen terus tempat itu. Makanya gue udah bilang sama diri gue harus ke Malang itu minimal setahun itu bisa 2 kali lah. Bayangin. Nah, iya tapi kan maksud gue Malang sama Jakarta kan gak begitu jauh ya. Nah beda sih. Mohon maaf. Apalagi gue kota gue tuh bener-bener terpencil gitu loh, Mi. Kayak dari Jakarta ke Fukuoka, dari Fukuoka lu naik bus lagi 2 jam gitu loh. Jadi kayak bener-bener di kota gue gak ada bioskop, lu bayangin. Hah? Jadi lu kalau nonton bioskop ke Tokyo gitu atau kemana? Gue naik kereta, Oita. Kemana tuh kota yang terdekat, yang kota gede terdekat dari kota? Iya, Oita tuh kayak provinsinya gitu loh. Oh. Jadi gue naik kereta 15 menitan. Tapi enak ya di sana ya, soalnya orang-orang itu kemana-mana transportasi umum semua. Jadi kayak jarang tuh yang naik kendaraan pribadi. Jadi kayak bisa dibilang sudah sehat. Kita juga bisa apa ya istilahnya, kita bisa lebih mandiri hemat juga, tuh nggak sih? Lebih hemat juga nggak sih? Hemat sih ya. Sebenarnya kalau dibilang mata uang Jepang tuh emang tinggi kan biaya hidupnya. Jadi sebenarnya nggak sehemat itu. Tapi kalau lu bandingin naik bus sama naik taksi ya jauh gitu loh. Iya. Kayak naik taksi tuh kalau urgent banget gitu. Berarti lu di sana 4 tahun ya? 4 tahun di sana. 4 tahun pas. Oke. Nah, yang apa ya? Ada beberapa nggak ini kebiasaan temen lu atau orang-orang sana yang beda nih sama kebiasaan orang Indo, misalnya kayak makan kah? Kan tadi lu cuma bilang pergaulan bagaimana kan? Kalau inilah kelakuan ada nggak? Kan kalau di Cina katanya kita itu yang nyiram buang setelah kita buang air besar itu orang setelah kita. Ada nggak hal-hal unik kayak gitu di Jepang? Iya, serius di Cina gitu katanya. Apa ya? Jepang tuh palingan mereka sering banget mandi malam kan. Ya, gua tahu itu. Katanya. Ofuro. Iya, jadi rata-rata istilahnya? Ofuro. Itu mandi malam. Mandi yang berendam gitu loh, kalau di anime. Oh iya. Kalau miyako artinya miyako apa miyako? Apaan, weh? Oke, lanjut. Ya, terus gimana tuh mandi malam? Jadi biasanya mereka mandi malam, udah kelar pulang kerja baru mandi berendam. Habis itu ya udah besok paginya udah nggak mandi. Karena yang setahu gue karena menurut mereka kan kalau kita di rumah itu kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak keringat, kita nggak nggak keringat. Apalagi kalau lagi musim dingin kan, biasanya kalau pagi dingin gitu, jadi mereka berendam air panas. Terus kayak lo bisa dapetin kayak onsen atau ofuro umum gitu, kayak tiap beberapa apartemen gitu. Jadi kayak kayak tiap beberapa kecamatan RT gitu pasti ada gitu satu tempat permandian umum gitu. Jadi kayak dari apartemen gue tinggal jalan sekitar 5 menit gue udah nyampe gitu tempat permandian umum gitu. Terus berarti gitu. Itu kan salah satunya tuh yang budaya mandi malam. Kalau budaya ini ada nggak kalau budaya kenakalan kayak misalnya kan di Jepang kan terkenal buat laki-laki tuh terkenal tuh Jepang tuh sumbernya film-film itulah istilahnya. Tapi untuk di sana gimana tuh? Apa kayak terang-terangan atau gimana sih? Nggak terang-terangan juga sih. Soalnya menurut gue orang Jepang tuh pemalu. Oh, kok gue langsung ngebayangin cuman ya?
Cuman ya emang kayak hal itu nggak begitu tabu, kayak kalau lo masuk minimarket banyak gitu loh, kayak majalah gitu-gitu segala macam kan. Tapi tetap kelihatan aja ya? Dijual bebas. Kayak dijual bebas, terus kayak ya orang tuh bisa masuk gitu loh, kayak baca gitu kayak gitu. Sebenarnya menurut gue ya orang Jepang enggak, soalnya mereka tuh lebih malu, yang lebih vulgar tuh orang Korea menurut gue. Oh gitu, orang Korea ya? Iya, karena mereka sangat-sangat memamerkan gitu kan kalau misalnya punya pacar, jadi kayak kemana berdua gitu gandengan gitu. Kalau orang Jepang sedang enggak, dia kayak ya udah slow aja. Pantesan di Korea banyak pelakor katanya ya? Kira-kira. Oh, jadi nggak seini ya, nggak se ekstrim yang kita lihat di film-film berarti ya, atau karena orang Jepang tuh sangat menjaga image gitu loh, jadi mungkin depan lo enggak, tapi di belakang lo iya gitu loh. Jadi mereka tuh kayak misalnya kayak kelihatannya kan mereka kayak baik banget, kayak sopan gitu, tapi bisa aja di belakang itu dia nyeritain lo gitu. Dan itu kata-katanya bisa kejam juga, kayak mereka tuh yang jaga image banget, kayak kalau ada nggak suka mereka ngomongin gitu di belakang. Kalau kata orang Makassar, cari tabalakan. Cari bel. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti lu udah selesai, lu juga udah bisa dibilang lu udah tahu banyak soal budaya yang di Jepang, dan lu balik ke Indonesia tujuannya ngapain ini? Apakah mau cari kehidupan selanjutnya di sini atau tetap ingin berkarir di luar negeri? Gue kerja, tapi karena corona ini nggak jadi gue kerja. Oh, lu kerja di mana? Gue malu banget bilang. Gak apa-apa. Kayak misalnya gue belum masuk gitu loh. Jadi gue kemarin daftar ngirim CV ke PDAM Makassar. Harusnya gue masuk gue udah tanda tangan kontrak segala macam, gue udah ada lah segala macam. Oke. Terus corona. Harusnya tuh gue masuk April tanggal 1. Corona nggak bisa. Jadi diundur lah tanggal 1 Mei. Corona lagi tetap. 1 Mei kan udah dalam PSBB, jadi gue telepon lagi, bilang ya udah 1 Juni aja, ya udah. Ntar 2 minggu lagi nih. Oh iya, akhirnya masuk dunia kerja sama sih. Kayak ini iya, kayak kan? temen kita juga Farid, dia tuh baru masuk 2 hari tiba-tiba corona nggak jadi. Baru masuk 2 hari kantor karena corona berhenti dulu. Iya sih, gue kayak ya bener-bener di rumah aja, kayak membersihkan, menyapu, mencuci, menyetrika, ya Allah. Karena konsel lu kan WFH, kan lu udah sempat masuk, jadi kalau lu WFH ada yang lu kerjain gitu loh. Ini dia belum masuk sama sekali, jadi apa yang gue kerjain nggak ada bahannya gitu. Iya kan, jujur sih kalau andaikan gue juga masuk di awal-awal kayak COVID gini, gue bakalan bingung juga pada saat gue WFH mau ngapain, karena aku pasti kan mau ngapain, belum transfer knowledge-nya gue kan. pasti bakal ID card aja belum ada. Jadi kayak gue nih pusing gue. Ya udah deh. Angkatan 2015 ini emang bisa dibilang juga angkatan corona, tapi dari sisi nyari kerja itu tertunda, katanya gitu, benar. Nyari kerja sama nyelesain skripsi. Iya benar. Angkatan kita terkenal gitu tuh sekarang di 2015. Angkatan 2015. Nah, berarti nggak ada lagi niat nih buat keluar memulai karir. Mau. Jadi apa? Cuman mau jadi apa? Gue nggak tahu dah kalau jadi apa. Sumpah nih. Kayak gitu bener-bener bingung, soalnya bokap gue masih mau gue lanjut S2 kan. Sementara bokap gue ada lagi situ. Tapi gue ngerasa kayak gitu-gitu mau istirahat dulu loh, ngerti nggak sih, gue harus kuliah 4 tahun, gue mau settle. Jadi kayak meskipun sekarang gue bilang ya gue udah ada kerja, gue nggak melihat diri gue di situ sampai gue tua gitu. Jadi bokap gue juga masih nyuruh kayak yaudah kamu kerja sambil S2. Ya benar. Kalau gue sih juga, andaikan gue jadi bapak juga gue bilang gitu juga kayaknya. Karena kayaknya gue pengen banget lanjut S2 juga nih, cuman
yang seperti gue bilang tadi di awal, gue pengen banget kuliah di luar kan, terutama di Jepang di negara yang dulu. Cuman satu sisi di perusahaan gue itu kalau kita kuliah di luar negeri itu harus yang lewat jalur khusus tuh, yang benar-benar kita seleksi buat bisa ke sana. Beda kayak kalau misalnya kuliah kalau kita mau lanjut S2 di sekitar kota Jakarta aja itu banyak, terserah kita, yang penting tetap bisa masuk kerja. Itu bedanya, makanya masih berusaha nih gimana caranya biar tembus nih juga bisa kuliah di luar negeri. Tapi wajib sih. Gue juga mikir sih, ya gue juga mikir apa kayak gue kerja dulu setahun 2 tahun baru gue lanjut S2 dulu, apa kerja di luar negeri gitu loh. Maksud gue ini tuh buat experience aja, buat nambahin pengalaman daripada gue ngapa-ngapain kan. Betul karena kalau menurut gue ya, percuma lu S2 tapi lu nggak ada experience sama sekali. Nah, jadi iya betul kan? Kecuali gue tuh nggak mau langsung S2 kayak. Kecuali lu pengen jadi dosen, nggak apa-apa kalau itu. Bener. Kalau jadi dosen silakan langsung kan S2, jadi dosen nggak apa-apa. Nanti kalau lu pengen berkarir kayak di perusahaan tuh kayak menurut gue S2 tanpa experience tuh susah diterima sama. Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin buat orang lain mereka oke aja, tapi buat gue sendiri gue pengen at least gue punya pengalaman kerja gitu loh. Betul, gue setuju kalau ya kan. Kayak gue pengen menghasilkan juga sendiri, kayak gue tuh nggak mau minta mulu karena kemauan gue tuh banyak banget. Iya benar. Gue tuh pengen punya uang sendiri biar gue bisa belanja sepuasnya. Benar. Punya uang sendiri itu, apalagi kalau kita beli sesuatu pakai uang sendiri tuh gokil. Iya kan, kayak gue aja belum masuk, tapi gue udah kayak gue belum masuk kerja nih. Tapi udah isi belanjaan gue udah bilang ya Allah. Kayak gue mikir kayak gue masuk kerja Juni, ya Allah terima gaji masih Juli dong. Gimana nih? Jujur ya, pertama kali gue bakalan terima gaji di bulan pertama, gue mantengin terus rekening tiap pas harinya. Gue cek terus, udah masuk belum ya. Wajar iya kan, kayak ya Allah. Iya wajar kan, kayak gaji pertama kita tuh kayak bakalan excited banget soal. Excited. Nah, mungkin nih yang pengen gue tanyain lagi, lebih suka senang di mana nih, Indonesia atau di Jepang? Kalau lo dari pengalaman lo nih. Gue nggak tahu ya sebenarnya. Gue suka di Indo karena orang-orang yang gue sayang tuh di sini semua, keluarga gue, teman-teman gue, tuh semua di sini gitu loh. Reachable, gue bisa ketemu kapanpun yang mereka mau. Tapi emang buat hidup tuh emang lebih nyamannya di Jepang gitu loh, kayak gimana ya? Misalnya gue ke Jepang culture shock kan. Gue balik ke Indo, misalnya liburan tiap tahun, gue kaget juga kayak, kenapa sih orang-orang lelet gitu kan? Maksud gue di Jepang kan gue udah terbiasa tepat waktu segala macam. Kalau gue jajan sama orang nggak ada yang lelet gitu. Tapi gue balik lagi ke Indo kayak, ya Allah kenapa sih? Janjian jam 3 datang jam 5 atau internetnya lama lah atau apalah. Ya seperti kayak, internet lu sekarang ini kampret dari tadi. Tapi bener sih, menurut gue yang lu bilang itu sama. Kalau gue ditanya ya, mau lu pilih, kan karena gue belum pernah keluar hidup di luar negeri. Kalau mau dibilang lu pilih Jakarta, Malang atau Makassar, kayaknya gue kalau mau dipilih itu gue pilih Makassar karena orang-orang keluarga gue di sana. Tapi di satu sisi nyaman hidup itu, gue itu paling nyaman hidup di Kota Malang, serius. Di Malang ya? Iya, benar, Kota Malang. Jadi sama, dan kita kayak ada culture shock juga. Kita balik ke Makassar tuh, apaan sih nih orang-orang Makassar jalanannya kayak gini, sumrawut segala macam kan. Nah, balik orangnya halus-halus tapi kayak aneh lagi. Nah, ini kok di sini dingin banget, orangnya juga kayak terlalu kurang orang-orangnya, kamu. Jadi gitu-gitulah. Gue bahkan gak merasa Makassar sepanas itu loh. Maksud gue kayak dulu ya udah gitu. Sampai di Jepang ada teman gue yang bilang kayak Makassar tuh panas banget. Terus gue kayak biasa aja gitu. Tapi pas gue pulang ke Makassar gue tuh kayak realize gitu. Sumpah Makassar yang panas banget ya, mohon maaf dah. Terus ya, jadi kayak banyak gimana ya, hal-hal yang membuat lo merasa kayak realize gitu loh, kayak ternyata teman-teman gue tuh selelet ini ya gitu. Ternyata teman-teman gue tuh kalau dibilangin ngeyel banget ya gitu-gitu. Dan banyak yang kita sadari berarti ya setelah kita coba beberapa tempat nah itu alasannya gue pengen merantau juga, karena gue pengen tahu banyak budaya-budaya di luar tempat zona kita sebelumnya yang which is Makassar kan. Nah itu gue karena seru sih.
benar. Apalagi waktu gue kuliah, gue tuh sempat ngambil kelas bahasa Spanyol nih. Oh, bahasa Spanyol? Iya, gue pernah ambil 1 semester bahasa Spanyol, 1 semester bahasa Thailand 1 semester. Jadi gue bisa ketemu sama guru gue yang orang Thailand, dia bisa ketemu sama guru gue yang bahasa Spanyol. Jadi kayak nambah lagi gitu nggak sih, kayak orang yang gue kenal gitu. Orang yang dalam kelas itu pun macem-macem gitu loh. Jadi ya seru aja gitu. Benar. Pasti bakal seru banget sih kalau jadi dulu, soalnya gue aja yang kuliah bisa berteman sama teman-teman seluruh Indonesia tuh gue seneng banget karena gue punya macam-macam teman, apalagi dari lu yang udah bener-bener. Iya kan, selain satu Indonesia banyak juga satu dunia kan. Bener. Seru sih. Kayak gue pernah satu kelompok sama orang Finland sama US kan. Ya. Terus kayak ngobrol gitu loh, terus mereka tuh yang bener-bener kayak, ih Jepang murah banget ya gitu, Jepang tuh barang-barangnya murah, kayak lu tau nggak gue dapat bir 6 can kayak gini tuh murah banget kalau dibandingkan di US. Terus yang orang Finland bilang kayak, iya benar-benar gue tuh kaget atau ke supermarket kayak barang-barang di sini tuh murah banget. Terus ya udah kan gue diam kayak gini. Tapi bagi lu mahal berarti kan? Iya kan nanya kayak, kalau di Indo gimana Ra? Terus dia kayak, enggak, Jepang lebih mahal. kayak gitu lebih murah di Indo jauh gitu. Jadi emang kayak lu tuh bisa ngeliat gitu loh ekonomi berbagai negara gitu juga, kayak nambah pengetahuan juga. Iya. Tapi berarti posisi gue tuh kayak orang US yang tadi, karena gue ke Malang tuh merasa biaya hidup langsung murah. Lebih murah. Iya benar. Kebalikannya lu ya. Gue diem aja kayak. Terus kayak si orang US-nya juga ditanyakan, kenapa lo kok kuliah di Jepang gitu kan, kenapa nggak di US aja? Terus dia bilang, ya di US tuh mahal banget gitu. Mahal banget, kayak padahal kampus gue ini nggak murah gitu. Maksud dia Hilm, kayak bagi gue dia nggak murah gitu kan, sebenarnya dia juga swasta, tapi bagi orang US kampus gue termasuk murah banget. Jadi emang kayak kalau lu nonton drama-drama US gitu yang mereka bener-bener gencar nyari beasiswa gitu-gitu, kayak karena emang kampus mereka tuh emang mahal-mahal banget kan. Kayak guru gue aja, ada satu prof gue yang masih ada student loan-nya. Student loan tuh kayak waktu lo kuliah lo dipinjamin sama negara uang kuliah, tapi ya lo harus bayar gitu loh. Jadi guru gue udah jadi profesor nih, udah 10 tahun jadi profesor di Jepang, dia masih harus bayar student loan-nya. Jadi emang semahal itu ternyata perbedaannya gitu. Terakhir nih Ra, jadi apa lu bisa sampein ke teman-teman yang ada di Indonesia? Kenapa kita harus merantau? Apalagi lu pilih luar negeri, kenapa kita harus pilih luar negeri menurut lu? Dan apa alasan kenapa kita harus tetap kembali ke Indonesia? Coba Ra. Susah nih kayak pertanyaan LPDP nih. Iya, pertanyaan hitam putih nih. Gini aja deh, kenapa lo harus merantau ya menurut gue? Nggak mesti di luar negeri dulu ya konteksnya. Oke. Karena maksud gue ketika lo merantau, lo tuh sendiri kan. Walaupun misalnya kalau dalam keluarga lo tuh anak mama lah, lo anak papa, lo dimanja. Ketika lo sendiri, lo tuh nggak mau, lo bergantung sama diri lo sendiri gitu. Dan lo akan cari cara, lo akan cari cara buat survive gimana pun caranya. Betul. Meskipun misalnya lo tetap dapat uang atau apa gimana gue ngerti, tapi lo pasti merasa kurang dan lo pasti merasa butuh gitu kan. Yes. Dan ketika lo sendiri itu juga, dan ketika lo merantau, lo ketemu orang-orang yang lo nggak pernah ketemu sebelumnya gitu, orang-orang baru kan, dari lingkungan baru yang lo bahkan nggak tahu pergaulan di kota itu gimana gitu. Jadi lu tuh bisa belajar. Nah, misalnya pergaulan yang ada di sekitar lu tuh nggak bagus gitu. Lu juga di situ diri lu harus mengontrol gitu. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya lu melihat gitu kayak ada orang yang bebas, yang merasa bebas. Terus pas ketemu kebebasan udah langsung kayak gila gitu, misalnya party lah, minum lah apa segala macam dalam konteks kayak gitu ya misalnya. Gitu, ada. Kayak gitu. Di situ lu juga merasa kayak lu ngendaliin diri lu gitu, kayak orang tua lu percaya lu baik-baik gitu, nggak nakal-nakal, nggak macem-macem. Jadi kayak lu bisa nggak ngendaliin diri lu gitu, self control lu pasti lebih terlatih lah kalau lu merantau gitu gue, kayak gitu. Nah, alasan kenapa lebih kita penting mandiri sih. Apa? Alasan kenapa kita harus balik Indonesia? Sebenarnya banyak juga loh orang yang kayak udah nggak mau balik ke Indonesia. Banyak nggak sih yang kayak gue nggak mau lah, kayak ngapain gue balik ke Indonesia, mending gue berkarir di sana, gue tinggal di sana.
kenapa kita harus balik ke Indonesia? Ya Allah, kayak LPDP beneran. Karena ya sebenarnya ini menurut gue, gak usah menurut gue lah, kayak kelihatan gitu loh. Kayak sebenarnya kita tuh masih banyak kurang dalam berbagai hal. Kayak kenapa lu nggak pulang dan bantu bangun negeri lu gitu loh, ngerti gak sih? Bener gue bodoh. Iya benar. Gue setuju sih. Gue nunggu jawaban itu sebenarnya juga. Gue nunggu jawaban itu karena gue yakin lu pasti bakalan jawab itu. Karena karena basic ya jawabannya. Iya, enggak bukan basic sebenarnya. Cuman gue seneng aja kalau lihat orang-orang yang udah kuliah di luar negeri tapi mereka tetap pengen balik ke sini bangun negerinya. Karena kita nggak boleh nggak boleh tutup mata juga bilang kalau negeri kita baik-baik aja. Banyak yang harus diperbaiki dan orang-orang yang dari luar yang udah punya contoh itu sebenarnya benar harus balik lagi. Kalau bagi saya, bagaimana kita kasih contoh juga ke orang-orang kita yang ada di sini untuk yang lebih baik seperti itu kalau saya. Iya benar. Ini tuh pertanyaan ini tahu wawancaranya LPDP. Oh gitu. Oh jadi gue bisa jadi orang kerja di LPDP. Maksud gue kayak LPDP itu ngasih ke orang yang mau balik lagi ke Indo. Jadi kayak ketika kita ngasih lu dana buat sekolah di sana, ketika lu balik lagi di Indo, kontribusi apa yang lu bakal kasih ke Indo gitu. Oh, jadi setahu gue senior gue ada yang harusnya lulus nih kalau dari bibit bobotnya kayak dia pintar, penjelasannya macam-macam. Tapi dia nggak mau gitu loh balik ke Indo kayak dia mungkin jawaban dia pas pertanyaan kayak gitu kurang memuaskan kali ya, kurang menyatakan kalau dia mau balik ke Indo, jadi ya nggak dapet gitu loh. Tapi ya emang bener kayak LPDP kan yang ngasih lu biaya kan negara gitu loh. Kalau lu aja nggak mau balik ke Indonesia, ngapain gue ngasih lu beasiswa itu? Dan bisa jadi tips juga nih buat teman-teman yang mungkin nonton dan pengen LPDP nih. Jadi karena kita bisa dibilang harus punya planning juga ke depannya untuk balik lagi ke Indonesia untuk membangun berarti kan. Gue nggak gimana ya, gue nggak mau lupa diri lah pokoknya gitu. Kayak di hati gue Indo meskipun gue nyebel, meskipun ya Allah panas macet segala macam, tapi ya betul. Kita juga harus tahu asal kita dari mana untuk bagaimana kita bantu asal kita. Jujur ya Ra, gue pengen banget nanti, gue punya mimpi pengen jadi ini tahu kepala desa di kampung nyokap bokap gue, nggak tahu kenapa gue pengen bangun kampungnya. Serius banyak itunya mimpi gue. Iya benar. Iya kan, dan gue tuh sekarang udah nggak, gue tuh ngerasa orang tuh punya mimpi yang beda-beda gitu loh. Mungkin beberapa orang ngedengar mimpi lu kayak kok gitu sih, kayak ngapain gitu loh jadi kepala desa gitu kan. Tapi gue ngelihatnya ya karena lo mau membangun gitu loh. Lo mau membuat kampung bonyok lo jadi lebih baik lagi kan. Nah, jadi kan tadi gue bilang udah terakhir nih. Paling terakhir lagi nih. Ajarin gue dong bahasa Jepang beberapa aja. Bahasa Jepang. Apa? Tahu ini. Perkenalan diri aja kan. Perkenalan diri apa? Gue harus ngomong apa nih? Hajime Maste gitu aja dulu. Hajime Maste tuh kayak perkenalkan gitu. Oh, kirain ada orang namanya Mas Ten, Haji dipanggil Haji Mas. Haji apa? Haji Memashite. Haji Memashite. Terus? Watashi wa harus wa gitu ya, Pak. Itu tuh kayak imbuhan gitu loh. Oh, ya oke, ulang ya. Watashi itu gue gitu. Haji Memashite. Apa tadi? Haji Memashite apa? Hajime Maste. Kayak gitu kan. Watashi wa. Hilmi apa? Hilmi des. Des itu apa? Iya, jadi kayak des tuh kayak imbuhan akhir gitu loh. Iya. Jadi kayak nama gue Hilmi gitu. Hitung. It's ni sang apa sih? Bener nggak? Ichi ni sang si ya apa sih? Ya si apa yong. Oh, jadi dia ada dua. Terus go. Siapa go apa sih? Go. Iya go. Roku. Go roots ya apa ya roots ya? Roku. Nisansi go. Apa sih lagi? Tujuh gue lupa. Nana, beda ya. Soalnya gue belajar di bela diri kepo aja. Nana apa Sici?
7 juga ada 2, Nana apa Sici? Disney Sanshi Gorut. Oh iya, Sici, gue tau ya Sici, benar. Iya kan? Iya. Apa? Sici. Hachi. Gue juga itu nih kayak nyari. Iya, terus 9 aja. 9 Q. Oh iya, Disney Sanshi Gorut Q. Ju 10 kan? Iya, benar. Ya, Q. Oke. Iya, udah kan ribet. Siap. Gue kayaknya harus belajar bahasa Jepang nih sebelum ke Jepang. Wah, silahkan kalau lu kosong di kantor. Nah, Ra, jadi gini, sebelumnya thank you lu udah mau sharing soal bagaimana di luar negeri, gimana juga mimpi-mimpi lu, gimana juga lu keseharian lu selama di Jepang, atau hubungan lu antara Indonesia dan Jepang lu udah ceritain. Tapi sebelum gua tutup nih, gua pengen ini dong jadi di acara oral ini, acara lagi sosok makan sama artis banget nih. Jadi oral ini kayak konten gue ini di akhir tuh gue tuh seneng banget ya denger orang susah gitu. Orang tertindas, gue seneng. Jahat banget gue. Jahat banget. Jadi gue pengen nih lu kasih satu gue cerita memalukan yang pernah lu alamin, terserah mau tentang Jepang atau bukan tentang Jepang, terserah, yang bisa gue denger, yang bisa buat gue bahagia dengan lu tertindas. Gue tuh ada yang lucu banget nih, tapi sebenarnya nggak bisa ngomongin di sini gitu loh. Gue takut dia nonton. Gak apa-apa lah, nanti gue sensor namanya deh. Udah gini aja. Gue cerita tertindas gitu kan ya. Kayak gini aja deh. Bebas. Nama gue kan Andi Nur Awalia Pancetana kan. Ada Andinya. Iya. Waktu gue bikin paspor kelas 5 SD, itu tuh ada aturan nama Andi tuh nggak boleh ditaruh di paspor. Oh, dulu? Waktu kita masih kelas 5 SD, masih SD lah. Okay. Jadi paspor gue tuh Nur Awalia Pancetana. Nah, pas gue perbaruin, pas gue mau berangkat ke Jepang 4-5 tahun lalu, dia otomatis kan keikut datanya. Jadi tetap Nur Awalia Pancetana, tapi di halaman selanjutnya dikasih keterangan full name gitu. Jadi kayak nama lengkap ada Andinya gitu kan. Andi, iya. Gara-gara itu setiap gue mau check-in di Jakarta sih enggak, orang Indo kan ngerti gitu. Di Fukuoka, di Hong Kong misalnya gue lagi transit, di Korea, itu selalu jadi masalah gitu loh. Masalahnya dalam artian apa itu? Kenapa nama lu beda gitu loh? Di tiket sama di paspor. Iya. Oh. Dan itu pasti selalu gitu. Terus kalau gue udah jelasin kayak enggak, ini nama lengkap saya, gue bukain kan hal selanjutnya. Terus dia kayak, oh jadi ini nama lengkap kamu, nama beneran kamu. Iya. Terus nama yang ini kenapa? Enggak, ini sama aja, cuman ini nggak lengkap gitu gue bilang. Terus mbaknya biasa nanya lagi, emang kamu habis ngelakuin apa sampai nama kamu mesti diganti gitu, kayak kriminal. Dikira buronan. Dikira buronan, maksudnya kalau orang Indo kan kayak ya udah sekedar ya udah ada penambahan nama gitu Andi. Tapi kan buat mereka kayak nama depan tuh kayak krusial banget gitu loh. Oh, gue langsung ingat film-film gitu kan, kalau misalnya dia buat kejahatan, dia kabur dari negaranya, dia ganti nama. Iya, kita sempat ditanyain kayak gitu, terus gue jelasin lagi lah dan bahasa Jepang gue yang gak begitu bagus kayak gitu. Iya, soalnya waktu saya bikin di imigrasi ngeluarinnya kayak gini. Terus mereka mikirnya imigrasi bandara gitu loh, bandara. Jadi kayak mereka kayak, kenapa imigrasi? Terus gue kayak, ya udahlah pokoknya ini nama saya gitu loh, ini nama saya yang ada Andinya. Jadi kayak itu tiap check in. Waktu ke Korea gue juga kayak yang kayak ya Allah, sempat lama gitu proses check in teman-teman gue karena nama gue kayak gitu. Kayak mereka bener-bener kayak ini kok beda sih gini terus kayak ya Allah, pasrah gue. Jadi pas kemarin gue pulang ke Makassar bener-bener gue urus. Itu gue harus ngumpulin gue ijazah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kakak yang membuktikan kalau bener-bener nama gue dari gue lahir itu ada Andinya. Oh, jadi berarti sekarang udah bisa pakai nama Andi di paspor? Udah ada nama Andi gue. Oh, udah les drama. Yang gue seneng dengernya ini ya, dari cerita lu nih ya, lu dikira orang kriminal. Terus sebenarnya tuh kayak bener-bener kayak
emang apa yang habis terjadi gitu, emang kamu habis ngapain, kenapa namanya mesti diganti? Terus dia kayak, oh enggak, ini nggak diganti, ini tuh bukan diganti, ini tuh nama lengkap saya tuh kayak kalau saya jadi lu gitu. Kalau gue jadi lu, gue bilang, hey mbak, jangan kebanyakan nonton film kriminal ya. Ya lu tau kan orang Jepang mereka yang kayak bener-bener hati-hati banget, kayak bener. straight to the book banget gitu loh, kayak bener-bener ngikutin peraturan. Mungkin SOP-nya seperti itu kan, jadi mereka... Iya. Nah, thank you. Siapa nama lengkap lu tadi? Andi Nur Awalia Pancaitana. Apalagi ada lagi nggak? Suhaib belakangnya kan? Udah. Nggak ada Suhaibnya gue. Iya kan? Oh iya teman-teman, Rara ini teman saya yang salah satu keponakan mantan PJ Wali Kota kita, Bapak Iqbal Suhaib. respect Bapak, karena benar-benar kalau bener serius ya, gue kasihan juga, bukan kasihan sih, gue salut sama Om Lu karena bisa ngemimpin Makassar di saat pandemi ini yang bener-bener banyak sekali terpaan buat dia, bener gokil, mantap. Nah, intinya tuh gue cuman bukan sama Om Lu, semua pemimpin yang sekarang mimpin di saat masa-masa ini gue respect banget semua. Iya sih. Nah, oke. Sip, thank you Rara ya, udah mau berbagi sama gue dan teman-teman gue yang nonton, mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Oh ya Allah. Sorry ya kalau bacot banget terus kayak gak berisi. Ya udah, sip. Thank you Rara ya, udah berbagi, sekali lagi thank you. Semoga lu bisa balik lagi ke Jepang buat nostalgia dan lancar buat kerjaan barunya. Semoga nanti tanggal 1 Juni katanya ya. Amin, thank you. Sip, sehat-sehat terus ya, Rara ya. Dadah, thank you Ra. Thank you. Dah. Oke teman-teman, itu tadi gue ngobrol bareng teman gue Andi Nur Awalia Pancaitana alias Rara yang biasa dipanggil, dan semoga juga apa yang gue cerita sama dia bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau pengen kuliah di sana atau pengen bekerja di sana mungkin. Semoga itu jadi gambaran buat teman-teman. Dan seperti tadi kita juga bahas soal mimpi kita dan beberapa bahas yang random lain, tapi dan menurut saya bisa kalian ambil, silakan diambil. Tapi kalau misalnya menurut kalian negatif, nggak usah diambil. Sekian teman-teman, video kali ini untuk oral episode kali ini bersama Rara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya agar membantu saya mendapatkan AdSense. Oke, jangan lupa dibagikan juga buat teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.